Halo teman-teman semuanya, saya Rizky Alfaj. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kita akan membahas suatu hal yang penting di negara Konoha kita ini, yaitu tentang korupsi. Saya akan menampilkan sebuah ilustrasi. Mari disaksikan. Dari ilustrasi tadi, kita bisa menyaksikan bersama-sama bahwa ada sebagian oknum yang melakukan kecurangan yang bisa kita klasifikasikan sebagai tindakan korupsi. Ya, Anda mau hidup mewah tanpa susah? Mau duit banyak dengan instan? Korupsi solusi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau keuangan negara oleh sebagian oknum untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kenapa sih pejabat itu melakukan korupsi? Dari yang saya dapat, ada 3 alasan kenapa orang melakukan korupsi. Yang pertama, karena dia merasa punya kekuasaan dan kekuatan. Karena dia bisa curang, maka ia melakukan tindakan korupsi. Yang kedua adalah karena adanya sikap serakah di dalam dirinya. Sikap serakah mendorong orang, walaupun dia sudah punya segalanya, tapi karena dia memiliki sikap serakah, maka yang ia miliki tetap saja tidak cukup. Yang ketiga adalah money politik. Ini biasanya terjadi sama pejabat yang udah keluar uang banyak untuk terpilih jadi pemimpin. Karena ia ingin mengembalikan uangnya tersebut, maka ia melakukan tindakan korupsi. Seberapa hancur sih negara karena adanya kasus korupsi? Sebuah negara bisa hancur dan miskin karena kasus korupsi ini tidak dibenahi dengan beres. Hampir semua negara memiliki kasus korupsi. Negara yang dulunya kaya seperti Sudan, Afghanistan, Kenya bisa menjadi negara paling miskin di dunia saat ini karena adanya praktik korupsi yang sangat tinggi. Dan bagaimana kasus korupsi di negara Konoha kita ini? Tercatat sekitar pada tahun 2001 sampai pada tahun 2012 ada 168 triliun uang negara yang dikorupsi. Dan tentu saja jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat, maka uang tersebut setara dengan pembangunan 195 gedung sekolah dasar dengan fasilitas yang lengkap. Dan juga uang tersebut bisa untuk membangun 5040 PLN di desa terpencil yang ada di negara Konoha kita ini. Bagaimana cara kita sebagai rakyat biasa mencegah tindakan korupsi tersebut? Yang pertama adalah dengan harus adanya sikap bersyukur di dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah dengan keberanian yang kita punya, kita dapat melaporkan kasus korupsi ini yang kita lihat di mata kita dengan bukti-bukti yang ada kepada KPK atau polisi. Kita bisa melaporkan tindakan tersebut karena tindakan tersebut itu tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi merugikan banyak orang. Kasus korupsi ini juga sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kalau teman-teman tahu, ada yang namanya pada zaman Pak Soeharto itu ada namanya Petrus, penembakan misterius. Kenapa Petrus tidak menembak tikus berdasi ini saja? Maaf kata, itu mungkin dikarenakan yang menyuruh Petrus tersebut menembak kriminal atau preman-preman di jalanan pada masa itu bisa jadi adalah oknum pejabat yang menyewa mereka.